Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, selamat berjumpa kembali di channel Renungan Harian. Saat ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat-berkat yang selalu dicurahkan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di dalam doa. Tuhan kami yang baik, yang penuh kasih. Saat ini ya Tuhan, kami menghadap-Mu, mengucapkan syukur kami atas perlindungan-Mu, atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, ucapan syukur, doa, dan pujian kami persembahkan bagi-Mu, biarlah semua bisa menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan renungan harian. Hari ini, bukakan dan singkapkan makna yang terkandung di dalam renungan hari ini, sehingga kami boleh belajar menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan renungan hari ini. Haleluya. Amin. Rehan. Renungan harian. Judul bacaan hari ini. Apakah kita punya iman yang cukup? Kitab Roma pasal 4, ayat 1-25. Nas bacaan, Kitab Roma pasal 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Apakah iman saja cukup? Bukankah perbuatan juga merupakan hal yang esensial? Jikalau kita hanya perlu iman untuk menerima anugerah, muncul pertanyaan. Apakah kita punya iman yang cukup untuk menerima anugerah itu? Rasul Paulus menunjukkan bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Ayat 1-3. Abraham dibenarkan oleh Allah jauh sebelum ia bersunat. Ayat 9-12. Tindakan sunat dilakukan oleh Abraham bukan supaya ia memperoleh pembenaran. Raja Daud dalam Mazmurnya menyatakan bahwa lebih berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosanya. Ayat 6-8. Hal ini menunjukkan kepada kita pembenaran yang Allah lakukan. Raja Daud bisa dikatakan sebagai seorang yang dalam kehidupannya melakukan begitu banyak pelanggaran di hadapan Tuhan. Ia melakukan perzinaan, pembohongan, bahkan pembunuhan. Namun, ia menyadari adanya pengampunan dan penerimaan Tuhan yang menjadi bagian dari pembenaran orang percaya. Apa yang Allah perhitungkan bagi hamba-hambanya, juga diperhitungkan bagi kita dalam Kristus Yesus, yang diserahkan karena pelanggaran kita, dan yang telah dibangkitkan karena pembenaran kita. Ayat 23-25. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, terjadilah pertukaran posisi. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Tidak ada hal yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan ini semua. Hanya melalui Kristus, kita dapat dibenarkan oleh Allah. Kebenaran Kristuslah yang diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Jawaban untuk pertanyaan tentang kecukupan iman kita diberikan melalui teladan serta pengalaman dari Abraham dan Raja Daud. Apakah iman kita cukup menandakan bahwa ada upaya yang harus kita lakukan? Nyatanya, Abraham, Raja Daud, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya tidak melakukan apapun untuk dibenarkan. Iman yang dianugerahkan cukup untuk memampukan kita menerima anugerah Allah. Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan-Nya yang ajaib dalam iman yang diberikan Allah, agar kita dapat menerima pengampunan dan penerimaan-Nya dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Mari kita tutup renungan hari ini di dalam doa. Tuhan kami yang baik, kami mengucap syukur atas segalanya yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Kuatkan hati kami, agar kami mempunyai iman kepadamu saja, sehingga oleh karena iman percaya kami
kepadamu, kami boleh menerima keselamatan yang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah doa ini kami landaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.